Ini nih ceritanya waktu zaman sebelum merdeka. Waktu Jakarta masih disebut Batavia. Waktu itu suasananya lagi tegang. Belanda masih menguasai negeri. Rakyat pada hidup susah. Tapi di tengah susahnya hidup, masih aja ada orang-orang berani yang pengen ngelawan penjajah. Tahun 1930, waktu Indonesia masih disebut Hindia Belanda. Ada ribut-ribut di pasar. Mas Jono ditangkap sama polisi Belanda. Padahal Mas Jono kan orangnya baik, nyenengin lagi. Emang kenapa ramai sekali? Ceritanya panjang sekali. Intinya Mas Jono ditangkap. Kari-kari, majang kabar di Ponegoro di toko. Emang siapa sih di Ponegoro? Di Ponegoro itu artinya cahaya negeri. Dia itu pangeran Jawa, bukan sembarang pangeran. Dari tahun 1825 sampai 1830, dia mimpin perang lawan Belanda. Bukan sehari dua hari, tapi tahun-tahunan. Makanya itu Belanda sampai ngibrit trauma berat. Perang di Ponegoro itu hampir aja bikin mereka bangkrut. Tekor sejadi-jadinya. Beberapa hari kemudian, di pasar-pasar abe di jalanan, orang-orang masih aja heboh dengar kabar Mas Jono ditangkap gara-gara nempel poster pangeran di Ponegoro. Pok, udah tahu belum? Soal apa? Ada deh. Soal Mas Jono bukan? Iya benar. Kok bisa ya? Mas Jono dikirim kayak itu? Katanya sih gegara poster. Hah? Gimana ceritanya? Katanya sih Mas Jono macam poster yang ada tokoh kontroversialnya di Ponegoro. Oh. Selama ini nih, rakyat tuh dibikin lupa sama sejarahnya sendiri. Kagak dikasih tahu soal di Ponegoro. Makanya pas Mas Jono nempel poster bergambar dia, langsung aja ditangkep. Tapi malah kebalik. Gara-gara ditangkapnya Mas Jono, rakyat jadi makin demen ame di Ponegoro. Lantas, di Ponegoro jadi obrolan orang-orang di warung, di pasar, sampai di ganggang sebit Batavia. Tapi gara-gara itu juga, pemerintah Belanda malah makin parno. Segala hal yang ada bau-bau atau nyerempet nama di Ponegoro langsung dilarang. Buku, poster, gambar, asal ada gambar laki-laki pakai sorban dikit aja langsung dibakar. Padahal kagak semuanya itu gambar di Ponegoro. Lah kok bisa ya? Cuma gambar doang udah bikin mereka ketakutan. Lagi-lagi pembakaran itu malah bikin rakyat tambah penasaran. Siapa sih sebenarnya pria bersorban yang gambarnya diburu-buru ame Belanda? Engkong kok bisa tahu? Ah ya, kagak sengaja tadi oleh kuping gosip di pasar. Jadinya pemberangusan malah bikin nama pangeran di Ponegoro makin terkenal. Kabar Mas Jono ditangkap ame pembakaran buku nyebar kemana-mana. Di warung kopi sampai emperan toko, dari orang tua sampai pemuda-pemuda, semua pada ribut ngomongin itu. Kota jadi rame ame bisik-bisik tentang di Ponegoro. Bahkan bocah kecil pun ikutan pada penasaran. Emang kenapa sih sampai segitunya Belanda takut? Mereka dengar kabar, katanya gara-gara ada sosok bernama di Ponegoro. Dia itu pangeran Jawa yang memimpin perang lawan kolonial Belanda dari tahun 1825 sampai 1830. Katanya penampilannya itu gagah.
pakai sorban model Hadramaut yang ada ekornya. Jubah panjang, ame keris di depan dada. Anak-anak pada dengerin tuh cerita di jalanan. Mata mereka pada berbinar. Ade juga yang iseng, nyobain ngegambar sosok Pangeran Diponegoro dari bayangan di kepalanya. Pas sore-sore sepulang sekolah, anak yang tadi bikin gambar lihat Ade pemuda-pemuda lagi nempel poster di dinding. Dia bengong, mandangin tuh poster lama-lama. Lah, kok kayak pernah lihat ya? Terus dia buka sakunya, ngeluarin gambar yang dia buat tadi. Lah, kok kayak pernah lihat ya? Anak itu langsung nyamperin si pemuda. Bang, kemarin saya bikin gambar ini. Cuma dari dengar obrolan orang. Ini kan Pangeran Diponegoro, mirip gak? Pemuda itu senyum lebar. Iya, mirip juga. Nih orang nih yang bikin Belanda ketar-ketir. Jadi, walaupun ada penangkapan, kebakaran, pembungkeman, nama Diponegoro kagak hilang. Malah makin nyala di hati rakyat. Ingatan orang tentang dia balik lagi, makin kuat. Emang, perjuangan Pangeran Diponegoro berhenti di tahun 1830. Tapi semangatnya kagak pernah padam. Lebih dari 100 tahun kemudian, di awal abad ke-20, gambarnya bukan cuma dipajang di ruang-ruang rapat, tapi juga nongol di rumah-rumah rakyat biasa. Keberaniannya nyebar kemana-mana, nyelusup pelan ke hati rakyat Indonesia. Itu dia yang bikin Pangeran Diponegoro jadi ikon perjuangan. Lambang keberanian buat ngerebut kemerdekaan yang kagak bisa dipadamin ame siapapun.